Sepanjang tahun 2024 sampai tahun 2025, ada ratusan anggota OPM menyerahkan diri ke personel TNI. Penyebabnya karena terisolasi, dibatasi ruang gerak, dan terkurung di markas, dan bahkan kelaparan di Kabupaten Maibrat dan Intan Jaya. Fakta OPM kelaparan diungkap tokoh adat Papua asal Lani Jaya, Lenius Tabuni. Banyak anggota muda OPM ditemukan meninggal di hutan. OPM menyerah dimulai sejak 25 April tahun 2024 silam. Mulai dari Setamsam menyerahkan diri pada 4 April tahun 2024 lalu di Aifat Selatan Kabupaten Maibrat, Papua Barat, disusul pada 13 Mei tahun 2024. Ada 29 orang OPM Maibrat berikrar setia kepada NKRI di pos masa Satgas Yonif 133 Yuda Sakti. Pada 23 September tahun 2024. Kabar perpecahan terjadi di dalam tentara OPM usai pilot Susi Air, Philip Mark Martens dibebaskan, dan pimpinan Duga Egyanus Kogoya menghilang sejak itu. Lalu, tanggal 16 dan 27 Desember tahun 2024, 11 anggota OPM menyerahkan diri kepada Satgas Yonif para Raider Bajra Yuda pada 16 Desember tahun 2024. Mereka menyatakan kembali ke NKRI, keluar hutan memboyong istri dan anak-anak mereka. Kemudian tanggal 14 dan 15 April tahun 2025, seorang terduga mata-mata OPM anak buah Z Fatim YSI, seorang intelijen, dan terduga 3 sniper dari Kodap 5 Papua Selatan, Leonardus Kamonan, Januarius Ambiplan, dan Vitalis Auyopin menyerah. Mereka memilih bertobat. YSI mengaku kepada TNI bahwa dia tak kuat karena kerap kelaparan, kekurangan bahan obat-obatan, dan terjadi perpecahan di tubuh OPM. Selain perpecahan dan kelaparan, OPM memang benar-benar terdesak oleh 7 program pemerintah, yakni pertama merangkul dan menjaga teritorial, memberikan kenyamanan kepada warga sipil Papua. Kedua, melakukan operasi non-tempur, membangun jalan, rumah, fasilitas umum di Papua bagi warga yang membutuhkan. Ketiga, karena program swasembada pangan di Papua yang dicanangkan Prabowo. Kelima, memperbaiki kualitas pendidikan. Keenam, memperbanyak pos penjagaan di titik rawan. Ketujuh, menutup jalur perbatasan. Dan kedelapan, operasi perang sebagai jalan terakhir jika OPM sudah berlaku biadab. Karo Infohan Secen Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Buenas Ingkiriwang dikutip dari Kompas, 26 April mengatakan, gerakan OPM hanya kepentingan segelintir orang dan pemerintah melakukan yang terbaik. Buktinya ada orang asli Papua menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan. Kapuspen Brigadir Jenderal Christomey menyatakan, TNI tak meladeni tantangan perang Sebi. Dia mengatakan, perang merupakan pilihan terakhir. Namun Jubir OPM Sebi Sambom membantah fakta tersebut. Menurut dia, OPM dengan 36 komando daerah operasi siap perang melawan TNI.